Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala wa minhu as-saja'u. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Balaghatul Muyassaratu. Di sini kita masih dalam pembahasan ilmu badi', yaitu salah satu cabang ilmu balaghah di mana kita ingin memperindah suatu kalimat atau suatu ucapan. Maka dalam memperindah itu ada muhassinat, sesuatu yang memperindah. Nah, muhassinat ini ada yang lafdhiyah, ada yang ma'nawiyah. Kita ingin memperindah dari sisi lafadznya, dari sisi teksnya, atau memperindah dari sisi maknanya. Maka kita masih dalam pembahasan muhassinat lafdhiyah, yaitu memperindah dari sisi teksnya. Maka diantaranya adalah as-saja'u, yaitu saja'. Jadi diantara bentuk memperindah suatu ucapan dari sisi lafadznya, dari sisi teksnya adalah saja'. Wa huwa tawafuqul fasilataini fil harfil akhiri fin nathri. Yaitu kecocokan atau kesamaan dalam huruf akhir dalam dua fasilah. Itu kalau dalam prosa. Jadi fasilah itu adalah kata terakhir yang ada pada suatu bagian kalimat. Maka yang dimaksud dengan saja ini, huruf akhir yang ada pada dua fasilah, yaitu kata terakhir yang ada pada suatu penggalan kalimat, itu cocok atau sama. Dan bisa jadi yang sama itu tidak hanya dua fasilah, bisa jadi lebih. Sebagaimana contohnya, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu at'imut ta'ama wa afsyus salama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Atau kalau kita bacanya dengan sukun supaya lebih terlihat kesamaan sajanya. At'imut ta'am wa afsyus salam wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Berikanlah makan dan tebarkanlah salam dan sambunglah kekerabatan dan salatlah pada malam hari ketika manusia tidur, maka atau niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka perhatikanlah hadis yang mulia ini, bahwa akhir dari atau fasilah atau kata terakhir dari penggalan-penggalan kalimat ini itu semuanya sama, semuanya sama. At-ta'am, as-salam, huruf akhirnya, bahkan dua huruf akhirnya itu sama. At-ta'am, as-salam, arham, kemudian niyam dan salam. Jadi ada saja, ada rima di situ. Ada akhiran yang sama di situ. At'imut ta'am wa afsyus salam wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Maka inilah yang disebut dengan tawafuqul fasilataini. Ada kecocokan dari dua fasilah dari segi huruf akhirnya. Dan kita lihat catatan kaki, wa min husnil ittifaqi walinsijami anna rawiyahu minas sahabati Abdillah bin Salamin. Dan dari
keistimewaan dari hadis ini, ya dari sisi keindahan kecocokannya dan juga keselarasannya, ya anna rawiyahu, bahwa perawi dari hadis ini adalah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Salam, ya laki-laki seperti itu, ya at'imut ta'am wa afsyus salam wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan ini periwayatnya adalah sahabat Abdullah bin Salam. Ya, ini menunjukkan keistimewaan dari hadis ini dari sisi sajaknya, ya, dan tentu saja maknanya. Kemudian kita lanjutkan, wa minhu al-qalbu. Ya, dan di antara muhassinat yang lafziyah adalah al-qalbu. Ya, nanti kita akan membahas al-qalbu itu apa. Ya, tapi intinya hurufnya itu dibalik. Ya, hurufnya itu dibalik. Seperti cermin. Ya. Kaqauli syairi, contohnya adalah ucapan seorang penyair, mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Ya. Kecintaannya itu tetap langgeng, ya, dalam setiap, ya, kondisi yang mengerikan. Ya, wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Ya, apakah memang dalam setiap keadaan itu cintanya itu akan selalu langgeng, ya. Nah, ya dari makna seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini al-qalbu itu adalah kita lihat huruf-huruf yang ada pada syair ini, ya. Maka perhatikan, syair ini dimulai dengan mim, kemudian wawu, kemudian dal, kemudian ta, kemudian ha. Ya, mawaddatuhu. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat huruf dari bait ini dari akhir. Ya, dari yang paling belakang yaitu tadumu yang belakang. Itu ternyata sama. Mim, ya, dari belakang, kemudian wawu, kemudian dal, kemudian ta, kemudian ha lagi. Jadi seperti cermin. Maka kalau kita urutkan, ya, huruf dari yang paling kanan dan dari paling kiri itu selalu sama. Ya, mim, kemudian wawu, kemudian dal, kemudian ta, kemudian ha, sama-sama ta lagi, kemudian sama-sama dal lagi, sama-sama wawu lagi, sama-sama mim lagi, ya, kemudian lam, kaf, lam, ya, kemudian ha, kemudian wawu. Maka titik tengahnya yang menjadi cerminnya itu adalah huruf lam yang ada pada haulin. Ya, karena dari lam yang ada pada haulin itu ke kanan dan ke kiri itu sama, ya, wawu, ha, lam dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan al-qalbu. Ya, dibalik. Ya, karena hurufnya itu memang terbalik seperti dibalik oleh cermin. Kemudian wa fil Qur'ani, ya, kemudian contoh dari al-qalb ini juga ada pada firman Allah Ta'ala, yaitu kullun fi falak. Ya, kullun fi falak. Maka perhatikan, ya, di sini juga sama, hurufnya itu ada kebalikannya. Ya, kaf, lam, fa, ya, kemudian ya di tengah, kemudian fa, lam, kaf lagi. Jadi dari kanan dan kiri itu adalah kaf, kemudian lam, kemudian fa. Nah, yang menjadi titik tengah adalah ya-nya. Ya, juga seperti cermin. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir. Ya, wa rabbaka fakabbir. Maka pada firman Allah Ta'ala, wa rabbaka fakabbir, ya, di sini nanti akan ada penjelasannya. Wawu yang awal itu tidak digunakan. Artinya kita hanya mempertimbangkan rabbaka fakabbir. Maka di sini, ya, juga seperti cermin. Yang menjadi titik tengahnya adalah huruf fa. Ya, maka dari kanan itu adalah sama-sama ra, kemudian sama-sama ba, kemudian sama-sama kaf. Ya, seperti dibalik, karena seperti ada cermin gitu.
Kemudian wa minhu, dan di antara muhassinat lafdhiyah yang lain adalah luzumu ma la yalzamu. Ya, luzumu ma la yalzamu. Artinya mengharuskan sesuatu yang sebetulnya tidak diharuskan. Ya, atau konsisten dengan sesuatu yang seharusnya tidak diharuskan. Ya, atau konsisten dengan sesuatu yang tidak diharuskan. Nah, apa itu? Wa huwa an yaji'a qabla akhiri harfir rawiyyi minasy-syi'ri awil fasilati fis saj'i bima la yalzamuhu. Yaitu mendatangkan sebelum akhir dari huruf rawi, ya, huruf rawi itu adalah biasanya huruf yang dijadikan acuan ya pada suatu syair atau bait. Ya, jadi yang dijadikan acuan yang biasanya ada pada akhir suatu atau akhir kalimat. Ya, atau akhir fasilah. Ya, jadi huruf rawi ini adalah huruf yang biasanya ada di akhir bait ya, atau akhir fasilah kalau pada saja. Ya. Maka ya biasanya yang dijadikan patokan itu hanya satu huruf saja. Misalnya kita lihat huruf rawinya, huruf yang menjadi huruf acuan itu nun. Ya, maka ada nuniyah atau mim, ya, mimiyah atau lam, lamiyah. Ya, biasanya itu ada di akhir dari kata atau kalimat tersebut. Ya. Kalau itu banyak. Namun kalau luzum ma la yalzam ini, ya luzum ma la yalzamu, itu huruf sebelum huruf rawi tersebut itu juga didatangkan huruf yang sama. Ya. Jadi misalnya seorang penyair itu berkomitmen, ya, yang mau saya samakan itu tidak hanya huruf rawinya, tapi huruf sebelumnya itu juga mau saya samakan. Ya, contohnya adalah ka luzumiyati abil ala. Ya, ka luzumiyati abil ala'i. Contohnya adalah al-luzumiyat buah karya Abul Ala. Ya, al-Ma'arri. Nah, beliau di sini nanti akan ada. Ya, beliau membuat luzumu ma la yalzamu. Kita lihat nanti di pembahasannya. Wa dhabitul husni fi dzalika wa fi jami'i alwanil badi'i, dan yang menjadi tolok ukur ya keindahan dari suatu kalimat dari seluruh pembahasan yang ada pada bab-bab ilmu badi', antakunal alfadhu tabi'atan lil ma'ani. Ya. Ini poin yang sangat penting. Bahwa tolok ukur dari keindahan yang ada pada suatu kalimat yang menjadi pembahasan pada ilmu badi' itu bahwa antakunal alfadhu tabi'atan lil ma'ani. Bahwa lafadz-lafadz tersebut itu harus mengikuti maknanya. Ya, artinya keindahan itu tidak boleh sampai mengorbankan makna. Ya, barangkali kita membuat suatu syair, kita hanya ingin membuat teksnya saja yang indah. Namun ternyata ya maknanya malah rusak. Ya, maka itu tidak dikatakan sebagai suatu kalimat yang indah dari sisi teksnya sekalipun. Ya. Wa man nasaral alfadha 'alal ma'ani fahuwa dzalimun lil bayani. Maka barang siapa yang memenangkan lafadz atau memenangkan teks ya terhadap makna, yaitu tadi mengutamakan keindahan teks tapi justru merusak maknanya. Fahuwa dzalimun lil bayani. Ya, maka ini adalah perbuatan zalim terhadap bayan, ya terhadap ucapan. Kita lihat catatan kaki. Ya. Lam urid bihadza annal ma'na huwal ahammu fil bayani. Ya. Ucapan tadi ya fahuwa dzalimun lil bayani itu saya artinya Syekh Abdul Aziz Al-Harbi itu tidak bermaksud bahwa makna itu lebih
penting ya, di dalam suatu ucapan. Ya, atau makna itu yang paling penting dalam ucapan. Ya, bukan maksudnya seperti itu. Fal balaghatu kulluha qa'imatun 'alal lafzi maudhi'an wa quwwatan wa jamalan. Karena yang namanya ilmu balaghah itu tegak di atas lafadz, ya, tegak di atas teks, baik dari segi kedudukannya, dari sisi kekuatannya, dan juga dari sisi keindahannya. Fal ma'ani kama qila matruhatun ala qari'atit tariqi. Ya, dan makna itu sebagaimana diungkapkan bahwa makna itu ya terpapar di tengah jalan. Ya, artinya siapapun dapat mengambil makna. Ya, karena dia memang terpapar di tengah jalan. Ya. Wa innamal mu'ibu huwa mura'atul lafzi ala hisabil ma'na. Ya, wa innamal mu'ibu huwa mura'atul lafzi ala hisabil ma'na. Yang tercela di sini itu hanyalah, atau yang aib menjadi aib yang tercela di sini itu hanyalah yang memperhatikan lafadz dan kemudian karena lafadz itu mengalahkan makna. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi dzalimun lil bayani. Ya, artinya bukan kemudian hanya bahwa makna itulah yang paling penting. Ya, dua-duanya penting dalam ilmu balaghah. Kita kembali ke atas, al-idahu penjelasannya, minal muhassinatil lafdhiyati as-saj'u. Ya, di antara muhassinat, ya hal-hal yang dapat memperindah lafadz atau teks adalah as-saj'u, yaitu saja. Wa huwa fil Qur'ani katsirun. Dan saja ini itu banyak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa amma asja'un nasi fakatsirun minha mutakallafun. Ya. Adapun sajak-sajak ya ciptaan manusia, maka kebanyakan dari sajak-sajak tersebut itu mutakallaf. Ya, dipaksa-paksakan. Wat takallufu munafirun lit-tab'il balaghi. Dan yang namanya takalluf, ya pemaksaan, itu sebetulnya ya bertentangan dengan tabiat dari balaghah. Ya, karena itu tadi sajaknya itu dipaksakan, hanya ingin menyamakan huruf akhirnya saja. Ya, namun ternyata maknanya rusak ya, atau justru tidak menjadi indah maknanya dan seterusnya. Ya, tentu berbeda dengan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, yang ini jelas. Ya, tadi contohnya adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa at'imut ta'am wa afsyus salam wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Ya, kemudian yang berikutnya wa ammal qalbu, ya adapun al-qalb, ya yang tadi terbalik tadi, wa yuqalu lahu al-mustawi aidan. Ya, al-qalb ini juga dinamakan dengan al-mustawi. Wa huwa an yuqra'al kalamu min akhirihi kama yuqra'u min awwalihi. Jadi kalau yang dimaksud dengan al-qalb atau mustawi itu bahwa kalimat tersebut itu mau dibaca dari akhir atau mau dibaca dari awal itu sama, ya, dari sisi hurufnya. Jadi mau dibaca dari awal, mau dibaca dari akhir itu semua sama. Itu tadi seperti dibalik, seperti ada cermin di tengahnya. Ya, maka kalimat tersebut mau dibaca dari awal maupun dari akhir itu sama. Wal baitul madhkuru fil matni la adhunnu anna ahadan yatahayya'u lahu mithlahu suhulatan wa sulalatan.
Dan bait yang tadi telah disebutkan dalam matan, yaitu mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadumu. Itu mau dibaca dari depan maupun dari belakang, itu sama hurufnya. Ya. Maka wal baitul madhkuru fil matni, bait yang tadi disebutkan dalam matan, la adhunnu anna ahadan yatahayya'u lahu mithlahu suhulatan wa sulalatan. Ya. Maka saya tidak mengira bahwa ada seorang yang mampu mempersiapkan bait yang semisal dengan itu, suhulatan ya dengan mudah, wa sulalatan dan juga dengan mengalir. Artinya sulit ya membuat bait yang mau dibaca dari depan maupun dari belakang itu sama, yaitu sulit. Wa yumatsalu lahu aidan biqaulihi subhanahu. Ya, dan juga dicontohkan dalam matan, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir. Ya, wa rabbaka fakabbir. Wala yastaqimul istishhadu bihi illa ma'a ghairil wawi. Ya, dan tidak berlaku ya pemberian contoh atau menggunakan syahid ayat ini sebagai al-qalb, ya melainkan jika wawunya dihapus. Ya, artinya kalau ingin mengatakan ayat ini adalah contoh al-qalb, ya maka ma'a ghairil wawi. Maka wawunya itu seharusnya tidak diikutkan dalam pensyahitannya. Ya, bukan dihapus tapi artinya tidak diikutkan dalam syahid bahwa ini adalah al-qalb. Ya, karena itu kita cukup mempertimbangkan rabbaka fakabbir. Maka kita melihat hurufnya baik dari depan maupun dari belakang itu ya sama, dibaca dari depan rabbaka fakabbir, dibaca dari belakang juga sama, hurufnya rabbaka fakabbir. Wa kaqauli ba'dihim, dan juga sebagaimana dalam ucapan sebagian dari mereka, sebagian dari orang Arab, aronal ilahu hilalan anara. Ya, aronal ilahu hilalan anara. Ya, Allah memperlihatkan kepada, atau ya Allah memperlihatkan kepada kami bulan sabit yang menerangi. Maka perhatikan, ini juga seperti cermin. Mau dibaca dari depan, ya hurufnya sama. Ya, di sini alif dan hamzah, kemudian ro, kemudian alif, kemudian nun, alif hamzah lagi, kemudian alif, lam, kemudian ha. Ya, maka yang menjadi cermin itu adalah antara dua ha yang ada di tengah itu. Maka ini adalah contoh dari al-qalb. Wa amma luzumu ma la yalzamu, ya adapun contoh dari luzum ma la yalzam, faka qauli abil ala'il ma'arri fi diwanihil musamma al-luzumiyat. Ya. Maka contoh dari luzum ma la yalzam, yaitu berkomitmen untuk membuat sesuatu yang tidak diharuskan. Ya, artinya misalnya tadi ingin akhirnya lam semua, sebetulnya itu sudah cukup. Tapi penulis berkomitmen, ya ingin huruf sebelumnya juga ingin saya samakan. Maka contohnya ada pada syair dari Abul Ala Al-Ma'arri dalam diwan beliau. Ya, dalam diwan beliau, dalam kumpulan syair beliau, ya, yang disebut dengan Al-Luzumiyat. Ya, ini adalah salah satu karangan dari Abul Ala Al-Ma'arri, yaitu la tatlubanna bi alatin laka hajatan qalamul balighi bi ghairi jiddin mighzalu. Ya, sakana samakanis sama akilahuma hadza lahu ramihun wa hadza a'zalu. Ya, maka ini maksud dari penggalan bait ini adalah, ya janganlah engkau meminta dengan alat yang
engkau memiliki hajat, yang memiliki keperluan dengannya. Maka pena dari orang yang fasih atau indah bahasanya, tanpa kesungguhan, itu seperti alat tenun. Kemudian sakana sama kanis sama akilahuma, dan dua as-samaka dan dua as-samak, dua as-samak, yaitu dua as-samak, atau kita lihat catatan kaki. Yang dimaksud dengan as-samakani adalah najmani fis samai, yaitu dua bintang yang ada di langit. Al-awwalu al-a'zalu. Yang pertama itu disebut dengan al-a'zal, wal akharu ar-raqibu. Dan bintang yang kedua disebut dengan ar-raqib. Wa yusamma aidan ar-ramih. Dan wa yusamma aidan ar-ramiha. Dan yang ar-raqib ini disebut juga dengan ar-ramih. Maka yang dimaksud dengan sakana samakani sama akilahuma, bahwa dua bintang as-samak, yaitu al-a'zal dan ar-raqib, itu ada di langit keduanya. Hadza lahu ramihun wa hadza a'zalu. Yang ini adalah ramih dan yang ini adalah a'zal. Falau qala wa hadza awwalu la sahha. Kalaulah Abul Ala itu mengatakannya hadza awwalu, kita lihat hadza lahu ramihun wa hadza awwalu, maka itu sebetulnya sudah sah, sudah baik. Mengapa? Kita lihat di penggalan syair ini ada dua bait, akhirnya itu semuanya lam. Yang pertama adalah mirzalu, kemudian a'zalu. Misalnya yang atas mirzalu, kemudian yang bawah awwalu, itu sudah bagus. Bagusnya bagaimana? Karena dua-duanya akhirnya sudah huruf lam. Artinya sudah cukup. Itu menjadi misalnya lamiyah, itu sudah bagus. Huruf rawinya misalnya lam yang di akhir itu. Maka sudah bagus mirzalu dan awwalu. Walam yakun fihi aibun. Dan tidak ada aib cacat dalam syair ini. Walakinnahul tazama bimuwafaqatil harfil akhiri walladhi qablahu. Akan tetapi di sini Abul Ala Al-Ma'arri itu berkomitmen untuk menyamakan huruf akhir dan juga huruf yang sebelumnya. Jadi lamnya sama, kemudian zainya juga sama. Maka di sini beliau menyamakan huruf yang sebetulnya tidak diharuskan untuk sama. Itulah yang dimaksud dengan luzum ma la yalzam. Kemudian wafil Qur'ani, dan juga dalam Al-Qur'an ada yang seperti ini, luzum ma la yalzam. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka di sini kita lihat bahwa ada dua kata, yaitu fala taqhar dan fala tanhar. Maka sebetulnya ra-nya sudah sama, itu sudah cukup, sudah sajak di situ. Akan tetapi di sini tidak hanya huruf ra yang sama, tapi huruf sebelumnya yaitu ha juga sama. Maka di sini juga luzumu ma la yalzamu. Menetapkan sesuatu yang tidak diharuskan. Maka ini adalah contohnya. Wa huwa mithalun lis-sajai aidan. Dan dalam ayat ini juga ada contoh untuk saja, karena huruf akhirnya sama. Kita cukupkan nanti pembahasan berikutnya yang muhassinat ma'nawiyah pada pertemuan berikutnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.